Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Sunanujaya dengan kodonim 120 122 3329 dari kelas TI 4601. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan ketahanan pangan. Oke, sebelum kita mulai masuk, kita cari dulu nih, apa sih pengertiannya dari bahan makanan? Buat bahan makanan ataupun adalah bahan alamiah yang dapat menjadi sumber kalori atau dapat memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk berlangsungnya proses-proses kehidupan. Dan saya mengutip dari Umar Santoso dari LPPOM MUI Provinsi DIY 2008, makanan dan bahan makanan harus dipertimbangkan mengenai standar kandungan gizi karena makanan akan berpengaruh pada kesehatan, pertumbuhan, kekuatan, kebugaran, kecerdasan, dan perilaku terhadap seseorang. Oke, di sini tuh ada beberapa aspek utama tentang ketahanan pangan. Yang pertama ada aspek ketersediaan pangan, yang kedua ada aspek stabilitas ketersediaan pasokan, yang ketiga ada aspek terjangkauan, dan keempat ada aspek konsumsi. Oke, secara mendasar kondisi dan pemenuhan aspek-aspek ketahanan pangan ini tuh dipengaruhi oleh komitmen dari pemerintah yang diantaranya ada budidaya, politik, dan ekonomi nasionalnya. Dan karena itu kita harus menganalisis mendasar tentang sistem ketahanan pangan nasional dari suatu negara. Dan itu tuh terkaitnya tuh dengan kayak ada basic determinant, terus understandability, dan yang ini nih, kayak benar-benar budaya itu kayak dari budaya, sosial budaya, politik, dan ekonomi nasional harus diperhatikan. Oke, di sini ada beberapa faktor ya yang menjadi faktor keamanan pangan tersendiri. Yang pertama itu banyak ya faktor kayak dari faktor pH, oksigen, cahaya, waktu, suhu, air, interaksi internal, interaksi eksternal, benturan atau stres karena dari pangan sendiri itu kayak ada stresnya benturan kayak gitu kan kalau kayak melelahkan atau gimana terus ada tekanan, inhibitor, katalis dan gasgen atau gesekan. Nah, ini ada faktor-faktor yang memang harus kita perhatikan gitu tentang kita mengendalikan dalam rangka pengendalian keamanan pangan. Yang pertama tuh ada pertanian produksinya. Lalu kita gimana kita pas ke pengolahan. Nanti pas pengolahan itu sendiri tuh langsung ke transportasi ya pengirimannya dengan cara gimana dan apakah itu emang kuat gitu atau bagus buat cara pengirimannya. Lalu dari pengolahan sudah transportasi kita tuh langsung ke retail atau kayak toko-toko tersebut yang menjual bahan pangan tersebut. Dan habis itu ke meja makan konsumen atau sebagai kita ya, ya yang membeli makan bahan pangan tersebut. Jadi dari aspek aspek ini atau faktor-faktor itu kita harus perhatikan terlebih dari pertanian produksi sama pengolahannya itu kayak gimana. Oke. Nah, dan di sini tuh ada upayanya, upaya untuk meningkatkan keamanan pangan lokal. Di sini saya ada mengambil 6. Yang pertama itu ada output goalnya tuh ada mengenalikan kesamaan atau pH. Dan yang mungkin saya tahu tuh dari yang saya dari baca jurnal juga untuk kayak untuk menghasilkan pangan yang bagus tuh kita harus juga memperhatikan dari pH tanahnya itu sendiri. Oke, yang kedua tuh ada mengenalikan proses dengan baik. Ya, jadi setiap proses itu ya harus dikendalikan lagi dengan baik, jangan asal-asalan. Yang ketiga ada mengenalikan pengujian laboratorium. Nah, jadi kayak setiap yang gini, untuk zaman sekarang tuh kayak pengen bahan pangan yang bagus tuh kita pasti melakukan uji-uji coba. Nah, dengan ini kayak uji coba kayak yang bahan pangan kita tuh kayak cepat tumbuh dan bagus gitu kayak gitu buat uji dari pengadakan pengujian laboratorium.
Lalu yang keempat ada menghindari pencemaran kontaminasi silang. Nah, buat kayak menghindari pencemaran tuh kayak kita jangan terlalu berlebihan menggunakan pestisida lah. Pokoknya bahan-bahan kimia lah. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan dengan program sanitasi dan higien. Ya, yang pastinya kita sebagai konsumen itu membutuhkan bahan pangan yang higienis ya. Dengan yang upaya kelima ini diharapkan selalu terjaga lah. Jadi soal kebersihannya supaya bahan makan kita tetap higienis. Yang keenam ada mengendalikan kelembaban dan atau kadar air. Oke, jadi buat kesimpulannya itu sendiri, eh, potensi kekayaan pangan lokal di Indonesia itu sangat besar. Jelas diperlukan suatu kebijakan pemerintah untuk melakukan eksplorasi dan memberikan perlindungan bagi kekayaan daerahnya. Karena sekarang masih banyak juga yang daerah-daerah itu kaya akan kayak tanahnya yang kayak kita bisa buat tanamin apapun, tapi tidak dikelola benar oleh pemerintah sendiri. Jadi gak terawat lah jadinya. Nah, terus pemastian keamanan pangan perlu dilakukan secara terus-menerus. Jadi jangan cuma saya sekali doang, terus kayak udah gitu diantepin lagi. Terus memulai program pemerintah untuk mensosialisasikan praktek pengolahan pangan yang baik. Jadi pemerintah benar-benar harus terjun gitu ke masyarakat dan khususnya itu ke daerah-daerah yang dimana benar-benar mata pencariannya itu adalah dari bahan pangan sendiri. Terus selain itu diperlukan kebijakan untuk mengalokasikan kegiatan penelitian, penggalian pemahaman, penguasaan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi pangan yang sesuai dengan keterlibatan semua pihak disertai komitmen pemerintah yang kuat. Maka sudah saatnya industri pangan lokal kita bisa berkembang menjadi industri yang berdaya saing tinggi. Ya, mungkin sekelas info juga saya lihat juga di berita bahwa Indonesia itu mengimpor beras gitu ya dari India sebanyak berapa gitu saya lupa lagi. Sedangkan masih banyak gitu petani-petani di Indonesia yang bisa dibilang miskin gitu karena ya gitu yang di Indonesia sendiri gak dibaguskan jadi kayak kita malah ngimpor dari luar. Sebaiknya kita lebih pakai produk Indonesia. Oke, di sini saya ada beberapa referensi jurnal sendiri. Yang pertama ada Physics 2002 Food Insecurity and Vulnerability Information and Mapping System. Lalu ada dari penginstruksian aneka ragam pangan menuju ketahanan pangan nasional berbasis sumber daya jenis di dalam keanekaragaman pangan praksara swasta dan pemerintah daerah. Ada dari Haryadi, P. Krisnamurti, B. Dan Winaryo, FG EDS Forum Keanekaragaman Pangan Jakarta, Hal 101 115 Haryadi, P. Martiono, dan Arvin Wijaya, B. Dan Ari Winarno, FG 2006. Rekonstruksi kelembagaan sosial pengenalan dan pencegahan rawan pangan dan gizi buruk Proceeding Lokakarta Nasional 2 Keanekaragaman Pangan Forum Kerja Keanekaragaman Pangan dan PT ISM Bogasari Flour Mills Jakarta. Haryadi P 2010 Beyond Food Security. Lalu ada pertanian organik menuju peningkatan keamanan dan ketahanan pangan masyarakat Sophia Nur. Oke, buat dari itu jadi saya bisa tampilkan saya ngambil dari jurnal ini. Dan ini. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya tentang pembahasan dari ketahanan keamanan pangan. Mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.